Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini saya akan melakukan proses pembelajaran lagi yang tentang kelistrikan. Di depan sudah ada contoh rangkaian listrik sederhana, ya. Terus yang di bawahnya ini juga sedikit ringkasan yang saya tuliskan. Baik. Yang pertama tentang judulnya materi, yaitu tentang kelistrikan. Kelistrikan terbagi tiga menurut saya. Yang pertama adalah listrik statis, listrik yang diam, basic dari kelistrikan. Yang kedua adalah listrik dinamis atau biasa dikenal DC, direct current, listrik arus arah. Dan yang ketiga adalah listrik bolak-balik atau AC, yaitu alternating current, biasa digunakan di rumah, pabrik, atau mall. Sedangkan yang di atas ini adalah hasil karya tahun lalu anak-anak kelas 12 untuk ujian sekolah. Tampak di sini basicnya adalah ada sumber, ya, ada sumber tegangan. Ya, di sini contohnya saya kasih baterai, ada juga bisa aki atau elemen volta, atau mungkin kalau di HP ya biasa itu baterainya HP, ya. Sumber tegangan yang mengalir ke sini, ya. Sini. Nah, di sini ada saklarnya. Ini kalau dimatiin mati semua, kalau dihidupin nanti tergantung saklar yang ini atau saklar yang itu atau saklar yang itu. Nah, di sini ada titik percabangan. Jadi dari tadinya cuma satu jalan dipecah jadi dua, ya, dipecah jadi dua. Ini nanti akan membuat kondisi-kondisi yang berbeda juga. Bisa arusnya misalnya dari 10 masuk ke sini jadi 2, maka masuk ke sini adalah 8. Atau kalau arusnya tadi 10 masuk ke sini 3, maka di sini 7. Begitu anak-anak. Nah, dari misalnya 3 masuk ke dalam lampu ini, otomatis tegangan yang ada di sini tidak sama dengan tegangan yang ada di sini. Sumber. Tapi kalau bisa jadi sama kalau ini tersusun secara paralel. Harus sama dengan sumbernya. Tetapi jika susunannya seri mereka ini berdua ini dengan ini tegangannya kalau jadi satu harus sama dengan ini. Tegangan yang ada di sini harus sama. Jadi mereka berdua ini kalau dijadikan satu sama dengan tegangan yang ada di sini. Misalnya tegangan yang di sini 3, maka totalan mereka berdua itu harus juga 3. Kalau di sini 3, karena paralel dengan mereka, ini juga jumlahnya harus 3. Di sini jumlahnya juga harus 3. Apa jadinya kalau berbeda? Timbullah yang namanya konslet. Nah, ya. Ini penjelasan secara umum tentang prinsip dasar kelistrikan. Lalu kita masuk ke materi yang ada di sini. Saya shoot saja. Ini ada di materi listrik statis itu ada Q itu muatan, I itu arus, T itu adalah waktu, F itu adalah gaya listrik. Listrik itu punya gaya. Kalau dia positif ketemu negatif, tarik menarik. Positif ketemu positif, tolak menolak. Negatif ketemu negatif, tarik menarik. Negatif ketemu negatif, tolak menolak. Nah,
Itu punya gaya mereka, gaya tolak atau gaya tarik. Kemudian E. E itu apa? Kuat medan listrik. Seberapa kuat dia menarik sebuah muatan. V itu tegangan listrik. EP itu energi potensial yang dimiliki oleh sebuah muatan untuk bisa pindah. Jadi prinsip kerja listrik itu harus ada yang pindah. Kalau nggak ada yang pindah, maka nggak ada yang mengalir. Kalau nggak ada mengalir, nggak ada arus. Kalau nggak ada arus, ya berarti nggak ada listrik yang mengalir. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian ini yang berikutnya listrik dinamis. Gambarnya seperti contoh yang di atas itu. Tadi sudah saya jelaskan. Ada sedikit kekeliruan penulisan simbol. Ini bukan I tetapi R. R itu apa? Hambatan. Ya, hambatan. Ini adalah rho itu hambatan jenis, L itu adalah panjangnya kawat, A itu adalah luas dari penampang kawat. V itu tadi sudah kita sebutkan adalah tegangan, I kali R. P itu daya listrik yang satuannya watt, 40 watt, 20 watt, 2 watt, 3 watt, WATT ya. Itu V kali I. W itu adalah energi listrik. Energi listrik nanti kalau dilinearkan dengan rupiah akan menjadi bayar bulanan itu ya. Nah, di rumah kita ada kWh meter. Nah ini basicnya adalah energi listrik ini. Berapa banyak watt yang kita pakai dalam 1 bulan. Biasanya terus kita bayar sebulan sekali. Atau bayar pakai pulsa itu. P kali T ya. W sama dengan P kali T. Jadi R, saya ulang. R itu tadi adalah hambatan listrik. V itu adalah tegangan listrik satuannya watt, volt ya. P itu daya listrik, W itu energi listrik. Kemudian berikutnya di listrik bolak-balik. Ini instalasi rumah. Biasanya listriknya gede. Harus hati-hati. Kalau yang listrik searah kesetrum rak apa. Kalau ini kesetrum iso salam. Nah, di sini ada rangkaian-rangkaiannya. Nah ini ada R itu kayak yang gambar sebelah. L itu induktor atau penyearah. C itu kapasitor. Mereka memiliki fungsi masing-masing. R itu membebani supaya bisa ada aliran yang mengalir. L itu menyearahkan, ano saya menggok-menggok diluruskan sama L. C itu kapasitor, berarti kapasitas, dia penampung. Ya. Nah, penjelasan di sini ada impedansi. Impedansi itu fungsinya sama dengan R sebenarnya, tapi impedansi ini berlaku di sebagai hambatan pada arus bolak-balik secara keseluruhan, tidak cuma R saja. Maka dari itu, L juga punya hambatan yaitu XL, C juga punya hambatan yaitu XC. Begitu penjelasan dari saya. Nanti penugasannya adalah apa yang saya sampaikan ditulis. Apa yang saya sampaikan ditulis. Itu saja, nggak usah dikumpulin di Google Classroom. Tulis saja. Nah, berikutnya nanti untuk next-nya adalah kalian membuat varian soal minimal 3. Listrik statisnya 3, listrik dinamisnya 3, listrik bolak-baliknya 3. Sudah ada jawabannya. Jadi bikin soal dan jawaban. Semoga paham. Terima kasih. Semoga kalian tetap menjadi siswa yang benar, baik, dan insya Allah semuanya akan menjadi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.